Soekarno sesungguhnya sangat I love you dengan komunis. Jadi kalau orang-orang di Sumatera Barat itu sangat paham, sangat tahu bahwa Soekarno itu sebenarnya boleh dibilang sebenarnya dia lebih cenderung kepada komunis karena dia mendirikan PNI menggunakan gabungan kombinasi antara Samin Cui dengan konsep Mustafa Kemal Atatürk dengan formula Nasakom. Saya ini termasuk orang yang begitu menghargai Bung Karno. Kenapa? Bung Karno itu orang yang sangat berani dan beraninya luar biasa. Apa? Berani mengatasnamakan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Ini orang yang paling nekat yang saya pernah kenal. Terus terang saja, saya buka ya pengalaman saya debat di TV One. Ini buat Adinda yang bertanya, saya bukan sering ya, beberapa kali debat-debat itu mereka panggil saya sebagai narasumber yang dikenal sangat konsen dengan gerakan komunis. Begitu sampai dengan mata Rasulullah, dia berjalan merangkak. Ini pula yang dicontoh oleh Bung Karno ketika pertama kali datang ke makamnya Rasulullah. Dia tanggalkan semua atribut kepresidenan. Dia datang ke makam Rasulullah dengan cara contoh. Ketika ditanya, wahai Soekarno, kenapa kau melakukan ini? Ini adalah manusia terbaik sepanjang sejarah. Diundang Budiman, diundang si Fulan, pokoknya tokoh-tokoh muda yang dianggap cenderung PKI itu diundang. Semuanya semangat. Siap katanya, siap. Terus nanti narasumber yang anti PKI siapa? Ya ada deh, pokoknya ada, bisa ngadepin dia. Jadi pemikiran-pemikiran yang dia tawarkan mengenai Islam Sontoloyo, mengenai api Islam, kemudian juga mengenai orientasi ke depan, kemajuan, itu semua pemikiran-pemikiran pembaharuan, pemikiran-pemikiran tajdid ya. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, mereka berdebat dengan Pak Nasir, berdebat dengan Hasan Bandung, berdebat dengan K.H. Isa Ansori. Saya ngalami dalam keliling saya ke Indonesia, bagaimana di Blitar Selatan, bagaimana di Surabaya, bagaimana di Bakung, bagaimana di Magetan. Karena pemberontakan PKI itu sebenarnya pemberontakan yang diagendakan tahun 1971. Padahal Bung Karno waktu itu belum punya rumah, masih ngontrak. Orang ngontrak kok berani mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Kalau orang yang tidak berani atas nama NU Muhammadiyah, itu tidak berani. Lembaga, tapi atas nama bangsa Indonesia. Saya ada satu cerita ketika Bung Karno ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Bung Karno ketika datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dikawal oleh Raja Arab Saudi waktu itu, beliau mendekati makam Nabi Muhammad. Beliau merangkak jalan jongkok mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Saat itu Raja Arab bertanya, wahai Presiden, kenapa engkau lakukan ini? Apa jawaban Bung Karno? Saya memang Presiden, Anda memang Raja, tapi yang kita datang ini adalah manusia terbaik sepanjang zaman. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Karena pada waktu ulang tahun PKI ke-45, pidato Soekarno sangat luar biasa. Wahai para kapitalis, lihatlah aku telah bersama dengan PKI. PKI adalah pelindungku. Siapa yang ganggu PKI akan aku lawan. Tuh pidato Soekarno. 65 Soekarno itu terang-terangan mendukung PKI yang dibubarkan Masyumi. Sudah begitu merdekanya pakai tempo lagi, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini kalau perempuan pakai mas kawin diutang dulu. Jadi dari sisi pengkajian kemerdekaan kita melihat ada sesuatu yang Bung Karno ini nggak bisa diikut secara nalar.
keberanian mengatakan atas nama bangsa Indonesia diikuti oleh siapa? Oleh Sultan Hamengkubuwono, oleh Sultan Kaharudin di Sumbawa, oleh para raja di Palembang, raja-raja. Ini nggak main-main kemerdekaan waktu itu. Kalau Nabi, apa sebesarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya, bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak, yang kita rayakan sebenarnya adalah ajaran konsepsi agama yang dia berikan kepada umat. Diberi oleh Tuhan, dia malaikat Jibril kepada Rasul, Rasul meneruskan lagi kepada umat itu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu maka kita berkata, jika benar-benar engkau cinta Muhammad, jika benar-benar engkau merayakan Maulud Muhammad bin Abdullah, jika benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid, kerjakanlah apa yang dia perintahkan, kerjakanlah apa yang agama yang dia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. PRRI itu adalah permainan orang-orang PKI. PRRI itu bukan pemberontakan. PRRI itu koreksi pengelolaan negara kita yang keliru. Konsepnya ditulis dengan sangat bagus dengan tawaran konsep mengurus negara secara bertahap dan berjenjang. Orang-orangnya ditangkap, dibunuh. Ya, saya walaupun bagaimana saya dapat kabar dari nenek mama adalah orang. Kata Bung Karno, saya hari ini memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita pimpin dengan cara kami. Kami tidak mau ikut blok Soviet, kami tidak ikut blok Amerika. Karena blok Soviet dan blok Amerika hari ini mendalangi perang dingin di semua negara. Bangsa yang mendalangi perang dingin bukan bangsa yang baik. Bagi masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia yang memang masih terbelenggu oleh berbagai keterbelakangan yang disebabkan oleh tradisi keislaman, keagamaan mereka yang tidak kondusif. Dan pemberontakan PKI dimulai tahun 1926. PKI berontak bukan untuk memerdekakan bangsa Indonesia, tetapi ingin menggabung dengan Komintern. Apa itu Komintern? Komunisme internasional. Apa buahnya? Libur 1 Mei. Bagaimana raja yang hidupnya sudah independen, punya kekuasaan, punya kekuatan, bahkan punya hamba, berani mengatakan saya ikut kemerdekaan Indonesia. Padahal dengan mengikuti kemerdekaan Indonesia, apa yang terjadi? Seluruh tanahnya diserahkan pada NKRI. Ketika Hamengkubuwono ke-9 menyatakan saya ikut menjadi Indonesia, artinya dari daerah Wonogiri perbatasan sampai Bagelen Purworejo menjadi bagian dari NKRI. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban, asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Betul nggak libur sekarang 1 Mei libur? Hari apa? Dari mana itu dasarnya? Itu adalah Kongres Komunis Internasional tahun 1916. Tuh, satu libur 1 Mei telah dilangsungkan sejak 2014, masih zaman periodenya Pak SBY. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat, dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Satu-satunya presiden yang berani berbicara Al-Quran di sidang tahunan hanyalah Bung Karno. Pada zaman Pak SBY periode pertama tahun 2005 telah membebaskan 245 orang-orang PKI di Pulau Buru. Saya tidak menuding, itu fakta. Pak SBY lah yang membebaskan kader-kader PKI golongan A dari Pulau Buru pada tahun 2005. Kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti bangsa yang tidak baik karena falsafahnya tidak baik.
Berarti manifesto komunisnya Soviet itu tidak baik, Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak baik karena menghasilkan perang. Kami di Indonesia, kalau kalian bertanya kenapa bersatu, karena kami punya Pancasila. Di negeri kami berlaku hukum sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sekali-sekalinya bergema ayat Al-Quran di sidang tahunan PBB, dan hanya sekali itu sampai hari ini belum pernah terjadi lagi, dan itu Bung Karno, pendiri bangsa Indonesia. Saya pikir saya katakan fakta-fakta yang memang ada di lapangan. Sekarang sama dengan memanggil pulang 600 ISIS. Dengar kan? ISIS itu bukan gerakan Islam. ISIS itu gerakan mengatasnamakan Islam untuk menjelekkan para mujahidin. Dengan, kalau mau tahu, ISIS generasi pertama itu kan suka mereka habis latihan buka baju. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Oleh Nabi, apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya, bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak, yang kita rayakan sebenarnya ialah ajaran konsepsi agama yang dia berikan kepada umat, diberi oleh Tuhan. Dia malaikat Jibril kepada Rasul, Rasul meneruskan lagi kepada umat itu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu maka kita berkata, jikalau benar-benar engkau cinta Muhammad, jikalau benar-benar engkau merayakan Maulud Muhammad bin Abdullah, jikalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid, Mereka menuduh, kerjakanlah apa yang dia perintahkan, kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diusulkan oleh Abu Bakar Siddiq, nggak mau, takut terjadi perubahan isi. Bukan berarti nggak mau dibeginikan. Lalu ada seorang sahabat Nabi yang dianggap sering punya ide-ide kreatif, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab belum selesai, di-offer tuntas, diselesaikan sama Utsman bin Affan. Jadi Quran ini adalah karya para khilafah, para khalifah dalam kekhilafahan. Jadi kalau ada orang yang anti khilafah, dia takut Islam itu bersatu. Sama yang berani kerjasama dengan Jepang cuman Kiai Hashim, menjadi ketua Sumubu, ketua Departemen Agamanya Jepang. Bung Karno melihat itu, oh berarti kerjasama dengan Jepang itu bisa secara syar'i. Bung Karno kerjasama dengan Jepang bikin peta. Masih ingat nggak aksi 212? Aksi 212 yang bergerak lebih dari 10 juta di saat gereja katedral ada orang menikah, satu pun tidak ada yang terganggu, bahkan diberikan doa, bahkan pendeta sampai menangis. Begitu Raja Solo mengatakan saya ikut, maka Solo menjadi bagian dari NKRI. Begitu Aceh ikut, saya bagian dari Aceh. Begitu Bali ikut, saya bagian dari NKRI. Berarti negaranya bagian dari NKRI. Ini kemerdekaan yang luar biasa. Untung orang-orang di zaman kemerdekaan seperti itu. Coba kalau orang-orang sekarang tanahnya digusur 1 meter, dia akan ribut sampai ke Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi. Seandainya orang ini hidup di zaman sekarang, pasti Indonesia tidak jadi merdeka.